Cerita berlanjut tepat setelah tragedi di Pulau Jeju. Jinwoo menghadiri pemakaman Min Byung-gu dengan suasana yang khidmat. Di balik keberhasilannya menaklukkan Beru, opini publik terbelah. Netizen mulai memunculkan pro dan kontra mengenai keterlambatan Jinwoo di medan perang. Melihat hal itu, Baek Yoon-ho si harimau putih menghampiri Jinwoo. Ia memberikan pesan yang menenangkan. Jangan dengarkan ucapan mereka. Apapun yang mereka katakan, faktanya adalah kaulah pahlawan yang sebenarnya. Terima kasih atas segalanya, Hunter Sung Jinwoo. Usai memberikan penghormatan terakhir, Jinwoo langsung menemui ketua asosiasi, Go Gun-hee. Tanpa basa-basi, Jinwoo mengungkapkan niatnya untuk mendirikan guild sendiri. Go Gun-hee yang sangat menghargai kemampuan Jinwoo langsung menyetujui permintaan tersebut dan berjanji akan mengurus segala prosedur administratifnya. Di tengah pembicaraan, Go Gun-hee menanyakan satu hal yang mengganjal. Apakah kau memasang semacam pelindung sihir di Pulau Jeju setelah pertempuran berakhir? Jinwoo bingung karena ia merasa tidak melakukan hal itu. Go Gun-hee menjelaskan bahwa tim pembersih dari Guild Knight yang berisi Hunter Rank A pingsan secara misterius saat mencoba mengambil kristal sihir di lokasi bekas Jinwoo bertarung. Namun Jinwoo tetap pada jawabannya, ia tidak tahu apa-apa. Di tengah kebingungan itu, asisten ketua masuk memberitahu bahwa tamu penting telah tiba. Saat hendak pulang, langkah Jinwoo terhenti oleh panggilan seseorang. Dia adalah Adam White, agen senior dari Biro Hunter Amerika Serikat, FBA. Adam menawarkan sebuah informasi yang diklaimnya tidak akan didapatkan Jinwoo di belahan dunia manapun. "Kenapa kau memberikan informasi berharga itu padaku?" tanya Jinwoo curiga. Adam menjawab bahwa wakil direktur FBA sangat tertarik dengan performa Jinwoo di Pulau Jeju dan ingin bertemu. Awalnya, Jinwoo berniat menolak tawaran tersebut karena tidak yakin informasi itu berguna baginya. Namun kalimat terakhir Adam membuat Jinwoo mematung. "Apakah kau tahu tentang Hunter yang bisa terus meningkatkan levelnya?" Mendengar rahasia terbesarnya disinggung, Jinwoo akhirnya setuju untuk menemui mereka. Jinwoo dibawa menemui Michael Connor, wakil direktur FBA. Tanpa membuang waktu, Connor langsung menyodorkan visa perpindahan warga negara dan kontrak agar Jinwoo bersedia menjadi hunter di Amerika. Jinwoo tetap dingin dan menuntut janji Adam tentang hunter yang bisa naik level. Connor tersenyum dan menjawab bahwa orang dengan kemampuan luar biasa itu ada di sini. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita misterius bernama Madam Selner. Dialah sosok yang memegang kunci di balik rahasia kekuatan seorang hunter. Michael Connor akhirnya mengungkap kartu ISX milik Amerika. Ia memperkenalkan Norma Selner, satu-satunya manusia yang memiliki kemampuan untuk melihat dan membangkitkan potensi hunter melampaui batasnya. Jinwoo tertegun sejenak. Ia menyadari aura Madam Selner sangat berbeda dari hunter manapun yang pernah ia temui. Selner menjelaskan dengan penuh percaya diri bahwa awalnya tidak ada hunter yang percaya padanya. Namun setelah merasakan peningkatan kekuatan secara nyata, mereka tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Selner menjelaskan metodenya. Ia bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter melalui 3 tahap proses. "Aku tidak yakin ini disebut kebangkitan ulang atau memaksa potensi mereka keluar," ucap Selner. Connor menimpali bahwa proses ini sangat menguras tenaga Selner, sehingga ia harus beristirahat lama setelah menggunakannya. Itulah alasan mengapa hanya sedikit hunter terpilih setiap tahunnya yang bisa mendapatkan berkah ini. Peningkatan yang ditawarkan pun tak main-main, rata-rata mencapai 20% hingga 30%. Mendengar itu, Jinwoo langsung teringat pada Hwang Dong-su. Ia kini paham mengapa hunter sekelas Dong-su rela dicap pengkhianat oleh negaranya demi pindah ke Amerika. Tawaran ini adalah mimpi bagi setiap hunter di dunia. FBA memberikan perlindungan dan fasilitas mewah bagi Selner karena kemampuannya adalah aset paling berharga milik Amerika. Connor menawarkan kemampuan Selner sebagai hadiah jika Jinwoo bersedia bergabung dengan Biro Hunter Amerika. Namun Jinwoo tetap tenang dan mengoreksi. Ini bukan hadiah, tapi sebuah kesepakatan. Untuk memikat Jinwoo lebih jauh, Connor mengizinkan Selner untuk menyintip potensi Jinwoo secara gratis sebagai bukti awal. Connor tersenyum licik dalam hati. Bagus, dia terpancing. Sekuat apapun dia, setelah merasakan kekuatannya naik, dia pasti akan memohon pada kami. Proses dimulai. Syarat tahap pertama sangat sederhana. Menatap mata Madam Selner sedalam mungkin. Namun saat Selner masuk ke dalam alam bawah sadar Jinwoo, segalanya berubah menjadi horor. Alih-alih melihat batas kemampuan seperti hunter pada umumnya, Selner justru tersedot ke dalam ruang hampa yang sangat gelap. Di sana, ia bertemu dengan sosok mengerikan yang bersemayang di dalam jiwa Jinwoo. Selner berteriak histeris. Ia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tubuhnya gemetar hebat.
Para pengawal FBI langsung menodongkan senjata ke arah Jinwoo karena mengira ia menyerang sang madam. Ketegangan memuncak, namun Connor segera membentak anak buahnya untuk menurunkan senjata. Ia sadar jika mereka memicu kemarahan pria di depan mereka, nyawa mereka semua terancam. Connor lalu menyuruh Jinwoo datang lain waktu karena ia rasa Selner mungkin sedang tak enak badan. Connor mendekati Selner yang masih syok. Selner menunjuk ke arah pintu dengan tangan berdetar. Dia adalah seorang raja, bisiknya ketakutan. Connor bertanya apakah maksudnya Jinwoo setara dengan hunter level nasional. Selner menggeleng keras. Ia menjelaskan bahwa biasanya ia melihat potensi hunter dari kejauhan. Tapi kali ini, kegelapan di dalam tubuh Jinwoo justru menatap balik ke arahnya. Dia tidak memiliki batasan, pungkas Selner. Scene beralih ke markas asosiasi hunter. Go Gun-hee tampak terpukul dan gelisah. Gugurnya Min Byung-gu di Pulau Jeju menyisakan lubang besar bagi kekuatan tempur Korea Selatan. Mereka kehilangan satu-satunya healer rank S yang mereka miliki. Di tengah suasana duka itu, sebuah laporan darurat masuk. Sebuah dungeon rank B muncul tiba-tiba di tengah jalan raya yang padat. Go Gun-hee segera memeriksa radar hunter terdekat dan hanya ada satu nama yang muncul di titik lokasi, Sung Jinwoo. Sementara itu, Jinwoo terjebak di tengah kemacetan. Pikirannya masih melayang pada kejadian histeris Madam Selner. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilihat wanita itu di dalam jiwanya? Reaksinya seperti melihat monster yang mengerikan. Sepertinya dia tidak akan mau bertemu denganku lagi, gumam Jinwoo dalam hati. Lamunannya terbuyar saat ponselnya berdering. Go Gun-hee meminta bantuan langsung untuk mengatasi gate rank B yang menyebabkan kemacetan tersebut. Ketika Jinwoo mempertanyakan masalah izin raid solo, Go Gun-hee hanya tertawa. Karena bagi sang ketua asosiasi, aturan birokrasi tidak berlaku untuk pria yang baru saja menaklukkan satu pulau sendirian. Sesampainya di lokasi, Jinwoo sempat dihadang oleh petugas asosiasi. Petugas itu bersikeras bahwa raid tidak boleh dilakukan sendirian sesuai regulasi keselamatan, meski yang datang adalah seorang rank S. Tanpa banyak bicara, Jinwoo menghubungi Go Gun-hee dan menyodorkan ponselnya kepada petugas yang gemetar itu. Begitu mendengar suara tegas sang ketua asosiasi di seberang telepon, petugas tersebut langsung mematung, membungkuk hormat, dan membiarkan Jinwoo lewat. Namun, begitu Jinwoo melangkah masuk, atmosfer berubah drastis. Warna gate berubah menjadi merah pekat. Rank B, ini terasa rap gate, ucap Jinwoo dengan nada malas, menyadari bahwa ia akan terjebak di dalam sana untuk sementara waktu. Di tengah kesunyian red gate, Jinwoo teringat kembali percakapan dengan ibunya. Sang ibu tidak melarangnya menjadi hunter, justru ia memberikan wejangan yang menyentuh. Beliau berharap Jinwoo bisa menjadi sosok yang menyelamatkan banyak nyawa, sama seperti ayahnya dulu. Ternyata ayah Jinwoo adalah seorang pemadam kebakaran sebelum menjadi hunter. Ibunya bercerita bahwa alasan ia jatuh cinta pada ayahnya adalah karena dedikasinya menyelamatkan orang lain. Namun ibu tidak akan memaksamu. Keputusan akhir ada di tanganmu, Jinwoo, ucap sang ibu lembut. Jinwoo tersenyum tipis. Restu dari ibunya adalah kekuatan terbesar yang ia miliki sekarang. Ia tidak lagi berburu hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk melindungi. Perburuan di dalam Red Gate pun dimulai. Seorang hunter lahir untuk berburu. Namun, monster bukanlah satu-satunya musuh yang harus mereka hadapi. Di dunia ini, posisi bisa berbalik dalam sekejap. Yang memburu bisa menjadi yang diburu. Hunter kelas atas tidak boleh menurunkan kewaspadaan meski hanya sedetik. Karena selama monster masih merangkak keluar dari kegelapan, perburuan ini tidak akan pernah berakhir. Layar beralih ke sebuah gate di Amerika Serikat. Suasana terasa sangat mencekam. Di sana, seorang hunter tingkat tinggi tampak gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya saat ia berhadapan dengan sosok yang kekuatannya tak masuk akal. Siapa kau sebenarnya? Teriak hunter itu dengan sisa keberaniannya. Sosok itu, seekor monster elit dari ras elf bernama Yokmun, menatapnya dengan dingin. Aku sedang mencari seseorang, tapi itu bukan kau. Dia adalah pecahan cahaya yang sangat terang. Jawabnya dengan nada meremehkan. Tak lama kemudian, rekan Yokmun muncul dari kegelapan. Yokmun bertanya apa tujuannya datang ke sana, dan rekannya menjelaskan bahwa ia membawa informasi krusial mengenai wilayah bagian timur. Wilayah timur? Maksudmu tempat di mana Shadow Monarch berada? Tanya Yokmun. Bukannya kau bilang akan mengawasi tempat itu? Rekannya menjawab bahwa situasi sedang memanas. Para rulers, para penguasa, kabarnya berusaha memusnahkan Legia di daratan bagian selatan, sehingga ia harus bergerak ke sana.
Mengenai Shadow Monarch Sung Jinwoo, sang rekan yakin segalanya akan terkendali selama sang ahli strategi bergerak sesuai rencana yang telah disepakati. Sebelum pergi, rekan Yokmun memberikan berita yang menarik perhatian. Objek yang berada di bumi saat ini dipastikan sebagai pecahan cahaya paling terang. Jauh-jauh kemari hanya untuk memberitahuku hal itu? Menarik, ucap Yukmun dengan seringai sinis. Mereka berencana mengambil objek tersebut, menyadari bahwa kehadiran mereka di bumi sudah mulai menarik terlalu banyak perhatian dari pihak-pihak yang tak diinginkan. Namun, sebuah suara berat yang penuh wibawa menginterupsi pembicaraan mereka dari balik kegelapan. Ternyata, Sung Il-hwan, ayah Jinwoo, berada di sana dan mendengar seluruh rencana jahat mereka terhadap daratan timur, yang tak lain adalah tanah kelahirannya, Korea. "Kenapa kau ingin tahu urusan kami, manusia?" tanya Yokmun sinis. Rekan Yokmun mengajak untuk segera pergi dan tidak meladeni Il-hwan. "Coba kejar kami kalau kau bisa," tantang Yokmun sambil melesat pergi. Tanpa membuang waktu, Sung Il-hwan menerjang maju dengan kecepatan luar biasa. Ia melancarkan serangan dahsyat untuk menghentikan mereka, namun Yukmun dengan cepat menahan gempuran itu menggunakan sihir es tingkat tinggi. Benturan energi yang hebat pun terjadi, menggetarkan seluruh area gate tersebut. Kembali ke dalam Red Gate, sang bos Red berdiri dengan angkuh, merasa di atas angin. Ia terkesan melihat Jinwoo bisa bertahan sejauh ini seorang diri, namun ia yakin ini adalah detik-detik terakhir hidup sang hunter. "Kau sudah terkepung, manusia," seru sang bos sembari memberi aba-aba agar anak buahnya yang bersembunyi segera keluar untuk menghabisi Jinwoo. Namun, sunyi. Tidak ada satupun monster yang muncul. Sang bos mulai panik dan kebingungan, mencari-cari keberadaan pasukannya. Jinwoo hanya tersenyum tipis dan bergumam dingin. Lucu sekali. Kini giliran Jinwoo yang memegang kendali. "Keluar," perintahnya singkat. Seketika, bayangan pasukan bayangan Jinwoo muncul satu persatu. Namun kali ini mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa potongan tubuh dari pasukan monster yang tadinya bersembunyi. Ternyata, tanpa disadari oleh sang bos, Jinwoo telah menghabisi seluruh pasukannya dalam kegelapan. Sang bos gemetar hebat. Saat menatap mata Jinwoo, ia menyadari sesuatu yang mengerikan tentang jati diri pria di depannya. Namun, sebelum kalimatnya selesai, Jinwoo memberi perintah mutlak. "Habisi dia." Pembantaian singkat pun terjadi. Di ambang kematiannya, Jinwoo sempat menginterogasi sang bos mengenai sistem. Namun, seperti monster-monster sebelumnya, ingatan dan suara mereka seolah terblokir atau ngebug setiap kali pertanyaan itu dilontarkan. Namun Jinwoo tidak lagi butuh jawaban dari monster rendahan. Ia membuka inventorinya dan mengeluarkan sebuah item yang telah lama ia simpan. Kunci Kartenon Shrine. Kunci ini hanya bisa digunakan setelah ia mencapai level 100, sebuah pencapaian yang baru saja ia raih saat pertempuran di Pulau Jeju. Itu adalah kunci menuju Double Dungeon, tempat di mana perjalanan Jinwoo dimulai dengan kematian dan keputusasaan. Tempat di mana patung Dewa Raksasa menghancurkan rekan-rekannya. Jinwoo menatap kunci tersebut dengan tatapan yang membara. Ia tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Jika semua ini memang sudah direncanakan dari awal, jika aku memang digiring untuk kembali ke tempat itu, maka tunggu saja aku, ucap Jinwoo dengan penuh penekanan. Kali ini, segalanya tidak akan berakhir sama. Aku akan datang untuk menuntaskan semuanya. Scene beralih ke kantor baru yang masih tampak sepi. Yo Jin-ho terlihat sangat sibuk membereskan berkas-berkas administratif. Saat Jinwoo datang, ia memuji dedikasi Jin-ho yang bekerja tanpa lelah. Jinwoo kemudian menyerahkan sebuah tas besar berisi kristal sihir kualitas tinggi dari Red Gate sebelumnya. Jin-ho bersorak kegirangan. Dengan aset sebesar ini, ia tidak perlu pusing memikirkan gaji karyawan. Jin-ho yang keheranan bertanya, "Kenapa butuh gaji karyawan? Bukankah guild ini hanya kita berdua?" Jin-ho mengingatkan bahwa menurut regulasi, sebuah guild minimal harus memiliki 3 anggota, ketua, wakil, dan 1 anggota tambahan. Selain itu, ada masalah besar lainnya. Guild mereka belum punya nama. Jin-ho mengusulkan nama gabungan seperti Sung Jin Guild. Namun Jinwoo dengan santainya menjawab, "Jangan yang ribet, beri saja nama Solo Guild." Jin-ho terdiam antara ingin tertawa atau menangis, tapi ia tak bisa membantah. Faktanya Jinwoo memang selalu beraksi solo. Tiba-tiba pintu kantor digedor. Seorang tamu muncul. "Apa benar ini kantor guild milik Sung Jinwoo?" tanyanya.
Jinho menjawab kalau itu benar, namun Jinho nyaris melompat karena terkejut, karena sosok di balik pintu itu adalah Cha Hae-in, hunter rank S, wanita terkuat di Korea. Jinwoo yang bingung langsung menanyakan tujuan kedatangannya. Tanpa ragu, Cha Hae-in menjawab, "Aku ingin bergabung dengan guildmu." Jinwoo langsung mengajak Cha Hae-in ke dalam. Jinwoo bertanya sekali lagi tujuannya Cha kemari, namun Cha bersikeras bahwa tujuannya masuk guild Sung Jinwoo. Jinwoo terkejut. Ia mencoba mencari alasan logis. Apakah dia dikirim oleh asosiasi? Apakah ia dipecat oleh Choi Jong-in? Namun Cha Hae-in membantah semuanya. Ia murni datang atas kemauannya sendiri. Saat Jinwoo menyebutkan nama Solo Guild, Cha Hae-in tampak terkejut. Jinho pun akhirnya memberanikan diri untuk memprotes nama itu karena terdengar sangat aneh. Jinwoo hanya bisa membatin, padahal tidak ada yang salah dengan nama itu. Jinwoo menatap tajam ke arah Cha Hae-in. Ia menyadari jantung wanita itu berdetak sangat kencang dan napasnya tidak teratur. Pasti dia menyembunyikan sesuatu, pikir Jinwoo. Jinwoo mencoba mengusirnya secara halus dengan alasan finansial. Ia menjelaskan bahwa Cha Hae-in harus membayar denda klausul kontrak yang sangat besar ke guild lamanya, dan ia tidak bisa memberikan gaji tinggi. Namun Cha Hae-in menjawab dengan tegas bahwa ia sudah membayar denda itu dengan uang pribadinya dan tidak peduli soal gaji. Di dalam hatinya, Cha Hae-in bergejolak. Ia teringat bagaimana aroma Jinwoo yang wangi, berbeda dari hunter lain yang berbau busuk baginya. "Jadi apa alasanmu bergabung guildku?" tanya Jinwoo. Aku hanya merasa nyaman berada di dekatmu. Apakah itu boleh?" jawab Cha Hae-in dengan wajah yang mulai merona merah. "Tentu saja itu boleh," jawab Jinwoo. Jinwoo akhirnya menyerah dan setuju untuk menerimanya, tapi dengan satu syarat, tes pendaftaran. Karena Jinho terus-menerus mengganggu pembicaraan mereka dengan antusiasme yang berlebihan, Jinwoo menyuruhnya pergi membuat jus saja. Jinwoo bertanya apakah Cha Hae-in serius ingin tes sekarang juga, dan wanita itu menyanggupinya tanpa ragu. Jinwoo memberikan tantangan yang tidak main-main. Cha Hae-in harus bertarung melawan bayangan terkuat milik Jinwoo. Jinwoo memutuskan untuk segera memulai tes tersebut. Namun alih-alih pergi menggunakan kendaraan, Jinwoo ingin menguji skill terbarunya, Shadow Exchange. Ia meminta Cha Hae-in untuk mendekat dan berpegangan erat padanya. Dalam sekejap mata, dunia di sekitar mereka berputar dan mereka sudah berpindah tempat ke arena latihan. Cha Hae-in terkesiap, tidak percaya mereka bisa berpindah lokasi secara instan. Sementara itu, Jinwoo tersenyum puas. Ia baru saja mengonfirmasi bahwa Shadow Exchange bisa membawa orang lain bersamanya, meskipun dengan cooldown selama 3 jam. Sesampainya di arena, Cha Hae-in menyadari ia tidak membawa pedangnya. Jinwoo dengan wajah polos menanyakan apakah ia akan menggunakan kapak tambang lagi. Dengan wajah merah padam karena malu, Cha membantahnya. "Itu hanya bercanda," ucap Jinwoo sambil terkekeh. Cha Hae-in kemudian mengambil sebuah pedang standar dari gudang senjata arena. Meski Jinwoo sempat menawarkan pedang milik Raja Iblis Baran, Cha menolaknya dengan sopan, merasa pedang biasa sudah cukup baginya. Jinwoo memanggil Igris, ksatria bayangan pertamanya yang paling setia. "Igris adalah salah satu prajurit terbaikku," ujar Jinwoo. Aturannya sederhana, Cha Hae-in menang jika berhasil mengalahkan Igris atau membuat Igris tidak bisa bertarung lagi. Sebenarnya Jinwoo sempat berpikir untuk memanggil Beru, namun ia merasa itu akan terlalu berlebihan dan berbahaya bagi Cha. Melihat aura Cha Hae-in yang mulai bangkit, Jinwoo menyadari bahwa teknik pedang wanita itu tetap mematikan meski hanya menggunakan senjata standar. Untuk menyeimbangkan keadaan, Jinwoo melakukan interupsi sejenak dan memberikan pedang Longsword of the Demon King Baran kepada Igris. Pertarungan pun pecah. Gerakan Cha Hae-in begitu cepat hingga membuat Jinwoo takjub. Namun keributan di arena latihan menarik perhatian markas asosiasi. Ketua Go Gun-hee yang melihat lampu arena menyala meminta asistennya membuka rekaman CCTV. Begitu melihat siapa yang sedang berada di sana, sang ketua justru tertawa. "Ternyata hunter kesayangan kita sedang melakukan latihan mesra," candanya. Menghargai privasi mereka, Go Gun-hee memerintahkan agar seluruh rekaman CCTV dimatikan. Di arena, kejutan terjadi.
Cha-Hae-in berhasil mengatasi perlawanan Ygritte. Dengan napas terengah namun penuh determinasi, ia bertanya, apakah benar ini yang terkuat? Panggilkan dia, panggilkan monster semut itu, Beru. Jinwoo sempat ragu. Kau belum siap, kau bisa terluka, peringatnya. Namun Cha-Hae-in bersikeras. Ia ingin menebus rasa takutnya saat di Pulau Jeju dengan menghadapi trauma itu secara langsung. Jinwoo akhirnya menuruti permintaan tersebut. Beru, perintahnya dingin. Seketika, aura kegelapan yang pekat menyelimuti arena. Beru, sang panglima perang, muncul dengan raungan yang menggetarkan dinding bangunan. Suasana seketika berubah mencekam. Cha-Hae-in mulai berkeringat dingin saat menyadari bahwa kali ini ia sedang berhadapan dengan insting membunuh yang sebenarnya. Jinwoo mengamati Beru yang kini berdiri tegap di hadapannya. Meskipun kekuatannya sedikit berkurang setelah menjadi bayangan, Beru tetaplah makhluk yang terlahir hanya untuk satu tujuan, membantai Hunter, batin Jinwoo. Apa yang bisa hamba lakukan untukmu, my lord? Tanya Beru dengan suara serak yang mengerikan. Jinwoo memberikan perintah mutlak. Kalahkan wanita ini, tapi ingat, jangan sampai kau melukainya sedikit pun. Beru segera mengaktifkan mode agility. Tekanan udara yang dihasilkan seketika membuat seluruh kaca di ruang latihan pecah berkeping-keping. Cha-Hae-in yang melihat itu kembali teringat teror di Pulau Jeju. Ia merinding membayangkan betapa mengerikannya sosok Jinwoo yang bisa menjinakkan monster selevel ini. Melihat Beru mulai terlalu brutal, Jinwoo memerintahkannya untuk kembali ke mode biasa. Namun meski dalam mode biasa, Beru sudah berpindah ke belakang Cha dalam sekejap mata. Cha-Hae-in merasa diremehkan. Ia tidak ingin dikalahkan dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Ia menyerang dengan membabi buta, namun Beru dengan mudah menahan pedangnya hanya dengan satu tangan. Sesuai perintah tuannya, Beru dengan sengaja menunjukkan celah kekuatan yang amat jauh demi mematahkan semangat bertarung Cha. Jinwoo bertanya apakah Cha sudah puas melihat perbandingan kekuatan mereka. Namun di luar dugaan, Cha-Hae-in justru semakin teguh. Saat Beru hendak memberikan serangan penutup, Cha mengeluarkan teknik pamungkasnya, Sword Dance. Gerakan indah namun mematikan itu berhasil mengejutkan Jinwoo. Namun efeknya justru menjadi bumerang. Melihat teknik tersebut, memori Beru saat masih hidup tiba-tiba bangkit. Ia ingat bahwa wanita di hadapannya inilah yang membunuh sang ratu semut, ibunya. Seketika, aura Beru berubah menjadi merah pekat. Ia memasuki mode assassin dan benar-benar menganggap Cha sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Dalam hitungan detik, Beru melesat dengan cakar yang diarahkan tepat ke kepala Cha-Hae-in. Saat Cha membuka mata, ia melihat punggung Jinwoo sudah berdiri tegak di depannya. Jinwoo menahan serangan Beru dengan tangan kosong dan memarahi prajuritnya karena melanggar perintah. Beru yang menyadari kesalahannya langsung bersujud gemetar, memohon ampun di bawah kaki tuannya. Setelah suasana mereda, Jinwoo menatap Cha-Hae-in dengan serius. Ia merasa ada yang tidak masuk akal. Kenapa kau sampai rela mempertaruhkan nyawamu hanya untuk masuk ke guild ini? Tanya Jinwoo. Apa jangan-jangan kau suka padaku? Pertanyaan itu terlontar begitu saja, membuat suasana menjadi sangat canggung. Cha-Hae-in tertegun, wajahnya yang penuh keringat kini berubah menjadi merah merona. Ia menyadari tidak ada gunanya lagi bersembunyi di balik alasan formalitas. Ya, aku memang menyukaimu, Hunter Sung Jinwoo. Berada di dekatmu adalah satu-satunya saat di mana aku merasa tenang. Scene kembali ke markas FBI Amerika. Michael Connor tampak tertunduk lesu saat melaporkan kegagalannya merekrut Jinwoo kepada seorang pria misterius yang berkuasa di sana. Pria itu menuntut penjelasan detail tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Madame Selner. Madame Selner yang masih tampak pucat menjelaskan teorinya. Biasanya, hunter yang mendapatkan kebangkitan akan terhubung dengan sumber kekuatan dari sisi lain yang menyerupai cahaya terang. Aku menyebut mereka para penguasa, rulers. Tapi Jinwoo berbeda. Dengan suara bergetar, Selner melanjutkan. Di dalam dirinya tidak ada cahaya itu. Yang ada hanyalah kegelapan abadi. Kegelapan itu adalah dirinya sendiri. Ia tidak meminjam kekuatan dari manapun. Ia adalah sumber kekuatan itu sendiri.
Itulah alasan mengapa ia tidak memiliki batasan. Pria misterius itu menyadari bahwa Jinwoo adalah anomali yang harus diawasi. Namun ia tidak menyerah. Ia mengajak Connor ke sebuah ruangan rahasia sambil membahas tentang tragedi Gate Rank S yang pernah menghancurkan Amerika bagian barat. "Kau ingat bagaimana sebutan hunter tingkat nasional lahir?" tanya pria itu. Connor mengangguk. Ia tak akan lupa pada Kemish, naga raksasa yang membantai puluhan hunter terbaik dunia. Hanya 5 orang yang selamat dari tragedi itu, dan mereka disebut sebagai hunter tingkat nasional. Pria itu kemudian menunjukkan sesuatu yang luar biasa di dalam laboratorium. Sebuah kristal sihir raksasa yang diambil dari jasad Kemish. Amerika menyimpan warisan naga terkuat itu sebagai senjata rahasia untuk memikat hunter paling potensial di dunia. Sementara itu di Korea, Jinwoo sedang asyik berkaca. Ia merasa bingung kenapa hunter secantik Cha Hae-in bisa menyukainya. "Mungkin karena aku bertambah tinggi, tapi wajahku kan pasaran sekali," gumamnya heran. Karena buntu, ia bertanya pada adiknya, Sung Jin-ah. "Menurutmu apa daya tarikku?" tanya Jinwoo. Jin-ah menjawab dengan polos namun pedas. "Daya tarik apanya? Kakak cuma terlihat seperti pengangguran yang suka jaga rumah." Jinwoo kemudian mencoba mengusulkan nama Solo Guild pada adiknya. Namun Jin-ah langsung protes. "Namanya aneh. Kakak kan bertarung membawa ribuan pasukan bayangan. Jadi itu bukan solo lagi." Setelah berdebat kecil, Jin-ah mengusulkan nama Ajin Guild, gabungan dari nama mereka. Jinwoo akhirnya setuju, merasa nama itu memiliki arti yang lebih mendalam. Maju ke dunia. Di tempat lain, Cha Hae-in sedang berguling-guling di tempat tidurnya karena malu. Ia merutuki keberaniannya menyatakan cinta secara mendadak. "Dia pasti menganggapku wanita aneh," keluhnya. I sound like a 14-year-old, but my boobs are huge. Namun suasana komedi itu berubah menjadi horor sekaligus mengharukan. Cha tiba-tiba mendapatkan penglihatan atau pesan dari mendiang Min Byung-gu. Sosok arwah sang healer itu muncul sekejap dan memberikan peringatan terakhir yang misterius. "Perbanyaklah pasukan di sekitarmu. Kegelapan besar akan segera datang." Cha Hae-in terkesiap. Pesan dari rekan yang sudah tiada itu memberikan firasat bahwa kedamaian yang mereka rasakan saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai besar melanda. Shin beralih ke markas Guild Knight di Busan. Sang wakil ketua, Yonte, mendesak ketuanya, Pak Jong-soo, untuk segera mengambil hak raid pada sebuah gate rank E yang muncul di wilayah mereka. Namun Jong-soo tampak ragu dan dipenuhi ketakutan. "Pastikan sekali lagi, apa itu benar-benar rank E? Jika itu sebenarnya rank S, kita semua akan mati," serunya cemas. Yonte meyakinkan bahwa mereka harus mengambilnya sebelum guild besar lain menyerobot. Tak ingin harga dirinya jatuh dengan meminta bantuan guild saingan, Jong-soo setuju dengan satu syarat. Mereka harus membawa satu hunter rank S sebagai asuransi. Atas saran anggotanya, mereka memutuskan untuk menghubungi Sung Jinwoo. Di kantor barunya, Jinwoo mengumumkan kepada Jinho bahwa nama guild mereka resmi menjadi Ajin Guild. Jinho merasa lega, karena nama itu jauh lebih baik daripada Solo Guild. Namun Jinho bingung saat Jinwoo memintanya mencari anggota baru lagi. "Bukankah kita sudah punya hunter Cha Hae-in?" tanya Jinho. Jinwoo menggeleng. Ia merasa Cha Hae-in terlalu berharga untuk berada di Ajin. Di sini, Cha tidak akan bisa berkembang karena Jinwoo akan menyelesaikan semuanya sendirian. Jinwoo membutuhkan seseorang yang hanya butuh lisensi, cuek namun bisa dipercaya. Di tengah diskusi mereka, Pak Jong-soo datang berkunjung. Ia mengutarakan niatnya meminta bantuan Jinwoo untuk gate rank A di Busan. Awalnya, Jong-soo menawarkan pembagian hasil 80/20, namun Jinwoo langsung memotongnya. "Jangan melihatku sebagai hunter individu, lihatlah aku sebagai sebuah guild," ucap Jinwoo dingin. Ia menuntut pembagian 50/50. Jong-soo sempat mencoba menawar di angka 40/60, namun Jinwoo memberikan tatapan yang membungkamnya. "Take it or leave it," tegas Jinwoo. Tanpa pilihan lain, Jong-soo pun menyepakati kontrak tersebut. Saat tamu-tamunya hendak pamit, ponsel Jinwoo berdering. Wajahnya yang tadinya dingin seketika bingung karena nomor tak dikenal menelpon. Ternyata itu adalah ibunya yang baru saja belajar menggunakan ponsel dan ingin mendengar suara putranya. Momen ini memperlihatkan bahwa sekuat apapun Jinwoo, ia tetaplah seorang anak yang sangat menyayangi ibunya. Ia pun berjanji untuk pulang dan makan malam bersama. Keesokan harinya di Busan, seluruh anggota Guild Knight mulai panik. Gerbang sudah siap dimasuki dalam 5 menit, namun Jinwoo belum menampakkan batang hidungnya. Di saat yang sama, Jinwoo sebenarnya masih di rumah. Ia bukannya lupa, tapi ia sedang mengkhawatirkan adiknya, Jin-ah, yang berangkat sekolah tanpa membawa payung padahal cuaca mendung.
Dikarenakan times is running out, Jinwoo menggunakan Shadow Exchange dan berpindah ke Busan dalam sekejap mata, tepat di depan gerbang dungeon. Sementara itu, Shin beralih ke sekolah Jin-ah. Terlihat beberapa siswa bandel yang sedang dihukum disuruh membersihkan ruangan kelas yang sudah lama tak terpakai. Namun ketika mereka masuk ke dalam ruangan kelas tersebut, mereka dikejutkan oleh kemunculan sebuah gate. Salah satu siswa yang merasa sok tahu meremehkan situasi itu, berpikir bahwa dungeon break butuh waktu 1 minggu untuk terjadi. Namun ia lupa satu hal, kelas itu sudah tidak dipakai selama berbulan-bulan. Tiba-tiba, retakan gate terbuka lebar. Dungeon break terjadi. Sebelum siswa itu sempat melarikan diri, sebuah tangan besar berkulit hijau mencengkeram kepalanya dan meremukkannya seketika. Pasukan orc keluar dari gerbang, siap membantai seluruh penghuni sekolah. Darah segar memercik ke dinding gudang sekolah. 3 siswa yang tak berdaya tewas seketika di tangan para orc. Meski kecerdasan mereka tak setinggi manusia, orc adalah pemburu alami yang mematikan. Mereka memiliki penciuman tajam untuk melacak rasa takut dan aroma tubuh manusia. Ketua pasukan orc keluar dari bayang-bayang dengan tatapan haus darah. Bantai semua manusia di gedung ini, lalu kita keluar untuk memusnahkan sisanya, perintahnya. Tak lama kemudian, para siswa yang sedang mengobrol di koridor terdiam kaku. Sebuah kapak besar sudah melayang tepat di depan wajah mereka. Tragedi besar baru saja dimulai. Shin beralih ke depan gate Busan. Jinwoo menatap gerbang tersebut dengan terkejut. Ukurannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sekitarnya, para hunter rank A dari Guild Knight tampak berkumpul. Mereka adalah unit dengan jumlah rank A terbanyak. Tiba-tiba mereka menatap Jinwoo dengan rasa takjub seolah melihat dewa perang. Seorang hunter wanita, Yerim, yang merupakan healer utama Guild Knight, menghampiri dengan sikap protektif. Ia menegaskan bahwa pemimpin raid harus selalu berada di dekat healer. Namun Jinwoo mengabaikannya dan menatap ketua Jongsu. "Kau belum menjelaskan pada mereka?" tanya Jinwoo dingin. Ketua Jongsu akhirnya mengumumkan bahwa dialah yang akan memimpin raid, bukan Jinwoo. Kekecewaan melanda para anggota, namun seorang hunter baru dengan sombong menyeletuk bahwa dia tidak butuh perlindungan Jinwoo karena merasa sudah cukup kuat. Jongsu meminta maaf atas perilaku anggota barunya. "Tak usah dipikirkan," ucap Jinwoo. Tanpa banyak bicara, Jinwoo hanya menatap pintu gerbang. Waktunya telah tiba dan mereka pun melangkah masuk ke dalam gate. Suasana mencekam kembali ke kantor layanan darurat Asosiasi Hunter. Seorang siswi menelpon dengan suara berbisik, memohon bantuan di tengah kepungan orc. "Tolong kami, sebelum semua orang mati," isaknya. Pegawai asosiasi berusaha menenangkan dan menanyakan ciri-ciri monster tersebut. Begitu mendengar deskripsi sosok hijau besar bertaring, wajah pegawai itu memucat. "Lari, sekarang juga! Orc bisa mencium aromamu!" teriaknya lewat telepon. Namun terlambat. Suara jeritan singkat terdengar diikuti bunyi telepon yang terbanting. Harapan siswi itu sirna dalam kegelapan koridor. Sekolah telah berubah menjadi ladang pembantaian. Para siswa berlarian kocar-kacir, namun satu persatu tumbang di bawah senjata berat para orc. Di sebuah ruang kelas, segerombolan siswa bersembunyi, gemetar dalam keheningan yang menyiksa. Salah satu siswa mencoba memberanikan diri untuk lari keluar, namun baru beberapa langkah, tubuhnya langsung hancur berserakan dihantam palu godam raksasa milik orc. Di sudut paling belakang kelas yang gelap, terlihat adik Jinwoo siapa lagi kalau bukan Sung Jin-ah. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia hanya bisa terus membatin, memanggil satu-satunya orang yang ia percaya bisa menyelamatkannya. "Opa, Opa, tolong aku." Darah dan jeritan memenuhi sekolah. Namun di tengah keputusasaan itu, Han Song-yi berdiri teguh. Meski ia masih hunter pemula, ia mencoba melindungi Jin-ah sekuat tenaga. Namun para orc tidak peduli. Mereka merasa terganggu dengan aura aneh yang terpancar dari tubuh Jin-ah. Saat sebuah palu godam raksasa melesat hendak menghancurkan kepala Jin-ah, keajaiban terjadi. Bayangan di bawah kaki Jin-ah meledak menjadi kegelapan pekat. High Oak Shadow, prajurit bayangan Jinwoo, muncul dan menahan serangan itu dengan tangan kosong. Para orc musuh terkejut melihat sesepuh mereka justru melindungi manusia. Inilah jaminan keamanan yang diam-diam ditinggalkan Jinwoo di dalam bayangan adiknya. Shin beralih ke dalam gate Busan. Guild Knight sedang bertempur mati-matian melawan seekor ogre raksasa.
Setelah melalui kerjasama tim yang sangat alot, para hunter rank A akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Namun, kegembiraan mereka hanya sesaat. Sang ketua guild menyadari bahwa raid kali ini tidak akan semudah itu. Ternyata, ogre yang baru saja mereka bunuh memiliki skill undead. Alih-alih mati permanen, monster itu bangkit kembali dalam bentuk mayat hidup dan memanggil banyak bawahan monster lainnya. Situasi mulai kacau, tapi ada satu hal yang aneh. Begitu para undead itu melihat Jinwoo, mereka seketika terdiam dan membeku. Para anggota rank A tidak sadar kenapa musuh tiba-tiba berhenti menyerang saat berhadapan dengan mereka. Sementara itu, Jinwoo hanya berdiri tenang, merasa kecewa karena lawan yang mereka hadapi ternyata tidak sekuat ekspektasinya. Di tengah lamunan itu, Jinwoo tersentak. Ia merasakan sensor bahaya dari bayangan yang ia titipkan pada adiknya. Tanpa basa-basi, ia meminta izin pada ketua Jongsu untuk pergi. Karena Jongsu menolak karena takut timnya rata tanpa rank S, Jinwoo memberikan solusi mutlak. Ia memanggil Beru. Dia akan mengatasi semuanya di sini, tegas Jinwoo. Para hunter Guild Knight shock melihat semut monster yang menghancurkan Pulau Jeju kini ada di depan mereka sebagai pelayan Jinwoo. Beru pun bertanya pada tuannya tentang apa yang harus dilakukan pada para monster non-manusia di sana. Jinwoo menjawab dingin, lakukan sesukamu. Sang ketua guild masih ngomel karena Jin pergi seenaknya. Namun Jinwoo yang sudah diselimuti amarah karena adiknya terancam, melepaskan aura membunuh yang membuat seluruh anggota Guild Knight mematung ketakutan. Tanpa menunggu lagi, karena Shadow Exchange masih cooldown, Jinwoo melesat keluar menggunakan Skywalk. Menyuruh diam semua undead yang menghalangi, lalu memanggil Kaisel untuk terbang secepat kilat menuju Seoul. Darah orc asli berceceran di lantai sekolah. Namun kali ini bukan murid yang menjadi korban. 3 Shadow High Orc milik Jinwoo bangkit dari bayangan, membantai satu persatu orc yang mencoba mendekati Jin-ah. Para murid terpaku, antara heran dan takut melihat monster yang justru melindungi manusia. Apakah Opa akan datang? Tanya Jin-ah polos kepada salah satu prajurit bayangan di depannya. Seolah mengerti, sang Shadow Orc menenangkan Jin-ah dan memberi isyarat agar dia terus melihat ke depan. Kabar tentang adanya 3 High Orc yang melindungi manusia sampai ke telinga Groktar, pemimpin agung pasukan Orc. Bagi Groktar, melihat kaumnya sendiri, meski dalam bentuk bayangan, menjadi pelindung manusia adalah sebuah penghinaan terhadap harga diri ras Orc. Ia pun memutuskan turun tangan langsung untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya. Sementara itu, di dalam Gate Busan, situasi sudah tidak masuk akal. Pasukan semut Jinwoo benar-benar membantai semua monster tanpa sisa. Pak Jongso, sang ketua Guild Knight, mencoba memberanikan diri bertanya pada Beru, apakah mereka bisa melanjutkan raid. Tanpa sepatah kata, Beru melesat secepat kilat dan kembali dalam hitungan detik sambil membawa kepala bos monster area tersebut. Pak Jongso gemetar hebat. Ia sadar bahwa bagi Beru, bos dungeon itu tak lebih dari serangga yang bisa diputus kepalanya kapan saja. Kembali ke sekolah, Groktar akhirnya berdiri di hadapan Shadow Orc dan Jin-ah. Ia memamerkan tato sayatan di tubuhnya sebagai bukti kehebatannya dalam membunuh. Groktar menyerang para Shadow Orc. Namun ia dibuat frustrasi karena setiap kali dihancurkan, prajurit bayangan itu selalu bangkit kembali. Sihir macam apa ini, geramnya. Tiba-tiba, sebuah suara di kepalanya memerintahkan satu hal mutlak, bunuh manusia. Groktar menyadari bahwa kunci untuk menghentikan para pelindung ini adalah dengan membunuh majikannya, yaitu Jin-ah. Ia memerintahkan pasukannya mengeroyok 3 Shadow Orc hingga tak berdaya. Groktar kemudian mencengkeram wajah Jin-ah, berniat menghancurkannya. Tepat saat maut hampir menjemput Jin-ah, atmosfer sekolah berubah menjadi sangat berat. Groktar merasakan ancaman yang begitu murni dari kejauhan hingga instingnya berteriak untuk lari. Pegangan tangannya pada Jin-ah terlepas karena tubuhnya mendadak lemas ketakutan. Sesuatu akan datang, sesuatu yang mengerikan, teriak Groktar gemetar. Namun terlambat untuk lari. Boom! Hantaman keras menghancurkan bangunan sekolah. Dari balik kepulan debu muncul sosok pria dengan mata yang menyala biru dingin, Sung Jinwoo. Ia mengusap kepala adiknya yang menangis ketakutan dan berbisik lembut. Sekarang semuanya baik-baik saja. Kelembutan itu menghilang dalam sekejap saat Jinwoo menoleh ke arah Groktar.
Aura intimidasi yang meluap dari tubuhnya membuat seluruh orc di sana kaku, tak bisa bergerak. Groktar, sang pemimpin agung, kini nyalinya hilang tak bersisa. Saat Groktar mencoba membuka mulut untuk sekedar bicara atau memohon, Jinwoo mengangkat jari telunjuknya. "Shh, diam," perintah Jinwoo dingin. Satu isyarat yang membungkam seluruh nyali Groktar sebelum pembantaian yang sebenarnya dimulai. Jinwoo langsung memeluk erat Jin-ah. Setelah memastikan adiknya aman, Jinwoo menanyakan kondisi teman-temannya. Ia juga menatap Songyi dan berterima kasih karena telah mempertaruhkan nyawa demi Jin-ah. Songyi hanya bisa terpaku, tubuhnya kaku karena aura Jinwoo yang meluap terasa jauh lebih mengerikan daripada monster manapun. Namun saat Jinwoo melihat bekas luka cekikan di pipi Jin-ah, kemarahannya mencapai puncak. Ia memanggil Igris khusus untuk menjaga Jin-ah, sementara pasukan bayangan lainnya memanggil Wyvern untuk mengangkut seluruh murid ke tempat aman. Saat beberapa orc mencoba melarikan diri, Jinwoo membentak dengan suara yang menggetarkan jiwa. "Aku bilang jangan bergerak, bangsat!" Setelah semua siswa berhasil dievakuasi, Groktar baru menyadari bahwa Jinwoo adalah pemilik dari kekuatan bayangan tersebut. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa seorang manusia menguasai bahasa monster. Namun Jinwoo tidak sudi menjawab. Frustrasi karena diabaikan, Groktar memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerbu secara serentak. Sia-sia, semua serangan itu dipatahkan Jinwoo dengan sangat mudah. Dalam sekejap, seluruh pasukan terkuat Groktar habis dibantai. Jinwoo kemudian melesat dan mencengkeram wajah Groktar menggunakan skill Monarch's Domain. Sambil mencengkeram Groktar, mata Jinwoo melirik ke sekeliling, melihat mayat siswa tak berdosa yang berserakan. Dengan suara dingin, ia bertanya mengapa monster terus memburu manusia. Groktar menjawab bahwa ada suara di kepalanya yang terus memerintahkan pembantaian manusia. "Lalu, apa kau mendengar suara untuk membunuhku?" tanya Jinwoo. Groktar yang menangis ketakutan mencoba memohon ampun, namun Jinwoo justru memperkuat cekikannya. "Jawab pertanyaanku, Gajingan. Apa kau dengar perintah untuk membunuhku?" Groktar menjawab tidak dengan suara gemetar. "Jadi, menurut suara di kepalamu itu, aku bukan manusia," ucap Jinwoo sambil menghunus belatinya. Ia menancapkan senjata itu ke tenggorokan Groktar perlahan. "Kurasa proses kematianmu akan terasa sedikit lama dan menyiksa." Scene beralih kembali ke Busan. Keributan kecil terjadi saat seekor semut bayangan memakan bangkai monster vampire. Seorang healer rank A tidak terima karena pakaian vampire sangat mahal harganya. Saat mereka berebut, semut itu tak sengaja melukai sang healer. Tiba-tiba, Beru muncul dan langsung menyembuhkan luka healer tersebut dengan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Sang healer terkejut luar biasa. Ia tak menyangka summon milik Jinwoo memiliki kemampuan healing yang jauh melampaui hunter rank A sekalipun. Akhirnya, mereka tiba di ruang final boss. Jantung para hunter Guild Knight seakan berhenti saat melihat lawannya adalah seorang Archlich. Mereka teringat berita tentang Guild Huangliang di China yang dibantai habis oleh Archlich serupa hingga harus dihentikan oleh hunter nasional Liu Jigang. Pasukan undead mulai mengepung mereka dari belakang. Ketua Jongsu menyuruh Yerim menahannya. Yerim berkata bahwa dia hanya mampu menahan mereka selama 5 menit. Jongsu panik, merasa Jinwoo sudah seharusnya di sini. Namun di tengah keputusasaan itu, Beru melesat datang secepat kilat. Sang Lich terkejut melihat pasukan Shadow Monarch menyerangnya. "Kenapa kalian menyerang sesama? Sang Monarch seharusnya memimpin kami," teriak Archlich kebingungan. Beru menjawab dengan angkuh, "Sang Monarch telah memilih kami, sedangkan kau tidak terpilih." "Tidak mungkin, aku sendiri yang akan bertanya padanya," teriak Lich ketakutan. Namun sebelum kalimatnya selesai, cakar Beru sudah menembus dadanya. "Mau mati saja banyak bacot," ucap Beru dingin sambil mengakhiri nyawa sang Lich seketika. Seluruh anggota Guild Knight terpaku, tak percaya melihat Beru menghabisi Archlich hanya dengan satu serangan telak.
Ketua Pak Jong-su menyadari kenyataan pahit. Jinwoo sebenarnya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menyelesaikan gate rank A. Salah satu anggota berbisik, sepertinya Hunter Sung Jinwoo cukup mengirim bayangannya saja untuk meratakan dungeon ini. Ketua Jong-su hanya bisa ketar-ketir. Ia menghitung bahwa makhluk summon sekuat Beru seharusnya menguras mana dalam jumlah besar, namun Jinwoo bahkan tidak terlihat lelah sedikit pun. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan gabungan seluruh guild besar di Korea pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan tempur orang ini. Meskipun menyadari Jinwoo tidak butuh bantuan, sang ketua tetap optimis untuk bekerja sama. Tidak peduli seberapa kuat dia, regulasi tetap mewajibkan jumlah minimum hunter untuk masuk ke guild, pikirnya. Inilah satu-satunya celah agar mereka tetap bisa bekerja sama dengan Jinwoo. Di luar sekolah, suasana masih mencekam oleh isak tangis para orang tua yang mengkhawatirkan anak-anak mereka. Sementara itu, di dalam mobil kepresidenan asosiasi, Ketua Go Gun-hee berbincang serius dengan Jinwoo. Ketua Go melaporkan bahwa kemunculan gate dan jumlah hunter yang bangkit semakin meningkat drastis di seluruh dunia. Bukankah ini aneh? Tanya sang ketua. Jinwoo menatap keluar jendela, batinnya bergejolak. Sesuatu dalam skala global mulai berubah. Ketua Go juga mengungkapkan bahwa negara-negara adidaya seperti Amerika, China, dan Rusia sedang berlomba-lomba mengontak dirinya demi bisa merekrut Jinwoo. Ia memohon agar Jinwoo tetap tinggal di Korea dan menawarkan apapun sebagai imbalannya. Jinwoo berpikir sejenak lalu menjawab, "Tolong hapus batas minimum anggota untuk masuk ke guild." Ketua Go terkejut mendengar permintaan gila itu. Jinwoo ingin hak istimewa untuk melakukan raid seorang diri. Meski aturan tersebut awalnya dibuat demi keamanan hunter, Ketua Go berjanji akan merundingkannya dengan para petinggi. Ia baru menyadari bahwa tujuan Jinwoo membuat guild adalah untuk melegalkan aksi solonya. Gila, one man one raid, gumam sang ketua sambil tersenyum kagum. Di tempat lain, Jinho berhasil membujuk sepupunya, Sohyun, untuk bergabung dengan Ah-jin Guild sebagai anggota ketiga. Sohyun, yang merupakan idol K-pop terkenal sekaligus hunter rank A, awalnya bingung. Namun ia akhirnya setuju demi menghindari kakak Jinho yang punya sikap buruk. Saat Sohyun tiba di kantor Ah-jin, ia takjub melihat Jinwoo, pria yang sedang viral karena mengacaukan konferensi pers Lee Min-sung. Jinwoo sendiri merasa heran sepupunya rank A, namun Jinho di rank E. Jinwoo berpikir ayahnya dan dirinya juga tidak jauh berbeda dengan mereka. Demi merayakan bergabungnya anggota baru dan menaikkan popularitas, Sohyun mengajak Jinwoo selfie bersama. Di ruang rapat asosiasi Hunter, para senator dan petinggi negara memprotes rencana anak emas untuk Sung Jinwoo. Namun, Ketua Go Gun-hee membungkam mereka dengan satu pertanyaan tajam. Jika terjadi dungeon break, siapa yang kalian pilih? 20 Hunter rank A atau satu orang Sung Jinwoo? Semua orang terdiam. Ketua Go bahkan menyindir seorang senator yang diam-diam pindah rumah ke dekat kediaman Jinwoo demi keamanan pribadi. Ia menegaskan bahwa Korea tidak boleh kehilangan Jinwoo ke tangan Amerika seperti kasus Hwang Dong-su. Jika kekacauan masif terjadi, dialah satu-satunya yang bisa melindungi kita, tegasnya. Di rumah sakit, Jin Ah yang sedang dalam masa pemulihan membuka media sosialnya. Matanya membelalak kaget saat melihat foto kakaknya tiba-tiba muncul di postingan terbaru artis paling terkenal di Korea. Hari yang dinanti tiba. Sung Jinwoo dan Jinho berdiri di depan gate rank A perdana mereka. Jinho gemetar melihat besarnya gerbang tersebut, namun Jinwoo hanya membatin. Kalau dia melihat gate di Busan kemarin, mungkin dia sudah pingsan. Di luar gerbang, para wartawan menyerbu dengan pertanyaan konyol, mulai dari arti nama Ah-jin hingga gosip hubungannya dengan idol Sohyun. Sementara Woo Jin-chul mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di media sosial, meski informasi pribadinya sudah dijaga ketat. Jinwoo yang malu teringat foto selfie-nya hanya bisa terkekeh. Jinho sempat mengeluh karena harus mengumpulkan kristal mana sendirian di gerbang sebesar itu. Namun Jinwoo menenangkan, jangan khawatir, aku sudah menyiapkan tim tambang. Jin-chul mendeteksi bahwa para penambang bayangan itu memiliki kekuatan setara rank B ke atas. Orang bodoh mana yang berani menentang hak istimewa orang ini, gumamnya. Jin-chul lalu berganti setelan, ia akan ikut sebagai pengawas atas perintah ketua asosiasi. Jinwoo dan Jinho terkejut dan bertanya apakah kau yakin tidak merepotkanmu, ujarnya. 5 minutes later. Di dalam dungeon, Jin-chul dibuat berkeringat dingin. Ini bukan lagi sebuah raid, melainkan pembantaian massal. Ia menyaksikan Igris yang kini bersenjatakan pedang Lord Baran mengeluarkan tebasan petir.
sebuah sihir langka yang bahkan jarang dikuasai Hunter Rank S. Jinwoo sendiri bertindak layaknya mandor. Ia menendang semut bayangan yang asyik memakan monster dan meneriaki para shadow penambang agar tidak bermalas-malasan. Jinchul terpaku. Dia melakukan semuanya. Membantai, menambang, hingga mengumpulkan mayat. Pantas saja ketua asosiasi menyuruhku mengawasinya. Saat tiba di depan final boss, Jinwoo justru menarik kembali semua bayangannya. Melihat itu, Jinchul kebingungan kenapa tidak memakai shadow saja. Jinwoo menjelaskan bahwa ia tak ingin kemampuannya tumpul karena terlalu mengandalkan shadow. Dengan satu serangan kilat, Jinwoo menghabisi bos naga tersebut sendirian. Hasilnya luar biasa. Jinwoo naik ke level 101, seluruh skill eksklusifnya meningkat, dan yang paling penting, cooldown Shadow Exchange berkurang menjadi 2 jam. Jinchul dibuat heran, bisa-bisanya sisik sekeras ini dihancurkan oleh 2 dagger saja dalam satu serangan. Namun ia tiba-tiba dikejutkan, Jinwoo mengucapkan mantra sakralnya. Arise. Dari jasad naga tersebut, bangkitlah bayangan baru yang ia beri nama Jima. Jinho yang panik karena dungeon mulai goyang segera menyeru Jinwoo keluar, sementara Tas diperintahkan membawa jasad naga itu keluar gerbang. Para reporter di luar sempat lari kocar-kacir melihat sosok Tas yang raksasa keluar dari gerbang. Namun mereka segera sadar itu adalah Summon Jinwoo dan langsung sibuk memotret. Jinchul yang keluar setelahnya hanya bisa diam 1000 bahasa. Otaknya sudah mati rasa melihat keajaiban tersebut. Kembali ke kantor asosiasi, Jinchul melaporkan semuanya kepada Go Gun-hee. Itu bukan raid, ketua. Itu adalah pembantaian, lapornya. Sang ketua yang sama-sama terkejut menyuruh Jinchul beristirahat. Go Gun-hee tersenyum puas menatap jendela. Dia bukan lagi one man raid. Dia adalah guild itu sendiri. Mataku memang tidak salah memilihnya. Namun, ketenangan itu terusik oleh kabar dari negeri tetangga. Di langit Jepang muncul sebuah gate raksasa dengan corak merah hitam pekat yang berputar menyerupai pusaran air. Bentuk dan ukurannya belum pernah terlihat dalam sejarah manusia, menandakan bahwa ancaman yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah dihadapi Jinwoo telah tiba. Kondisi di markas Asosiasi Hunter Jepang sedang berada di titik terendah. Pasca kegagalan total di Pulau Jeju dan kehilangan banyak Hunter Rank S, posisi mereka terjepit. Guild Draw Sword yang dipimpin Goto Ryuji, yang dulunya dianggap tak terkalahkan, kini menjadi bahan cibiran guild lain. Para senator dan petinggi negara murka karena pihak asosiasi dianggap tidak becus menangani Gate Rank S yang baru saja muncul. Mereka menuntut tindakan nyata sebelum dungeon break terjadi. Namun pihak asosiasi mengakui bahwa saat ini mereka tidak memiliki cukup hunter untuk menangani gerbang sekelas itu. Solusi terakhir yang diajukan adalah menyewa hunter tingkat nasional. Perdana Menteri yang sudah kehilangan kepercayaan sempat mengusulkan untuk menyewa Thomas Andre. Namun usulan itu ditolak karena keuangan negara sedang krisis dan para hunter nasional lainnya pun sedang sibuk dengan urusan negara mereka sendiri. Di tengah kebuntuan, Reiji Sugimoto, pemimpin baru Guild Draw Sword, memberikan usulan cerdik, menyewa Yuri Orlov, sang master barrier tingkat dunia. Sementara itu, Sung Jinwoo sedang menikmati progres kekuatannya setelah mencapai level 101. Meski kuil Kartenon sudah terbuka sejak level 100, Jinwoo sengaja menahan diri hingga level 102 sebagai langkah berjaga-jaga. Ia ingin memastikan dirinya memiliki cadangan skill atau status yang cukup untuk menghadapi misteri di balik kuil tersebut. Saat berada di parkiran, Jinwoo dikejutkan oleh sosok Cha Hein yang tampak mengendap-endap memantaunya. Cha mencoba melarikan diri karena malu, namun dalam sekejap Jinwoo sudah berada tepat di hadapannya. Diam-diam, Cha merasa cemburu melihat foto selfie Jinwoo dengan Sohyun. Padahal aku jauh lebih kuat dari Sohyun, batinnya kesal. Cha beralasan bahwa ia hanya ingin mengambil mobilnya yang tertinggal pasca kejadian Shadow Exchange tempo hari. Namun sebelum Jinwoo pergi, Cha menghentikannya. Ia memiliki pesan penting yang harus disampaikan terkait kekuatan Jinwoo. Jinwoo mengajak Cha masuk ke kantor Ahjin Guild agar bisa berbicara secara pribadi. Suasana sempat menjadi canggung karena hanya ada mereka berdua di sana. Sambil menyesap kopi yang disuguhkan, Cha menceritakan pengalaman anehnya yang tiba-tiba didatang arwah Min Byung-gu. Singkat cerita, Jinwoo dan Jinho melakukan raid seperti biasa. Di waktu istirahat makan siang, Jinwoo kembali teringat dengan cerita Cha semalam. Byung-gu memohon agar Cha menyampaikan peringatan kepada Sung Jinwoo. Berhati-hatilah terhadap kekuatanmu sendiri. Byung-gu merasa seolah ada seseorang yang menariknya dari kegelapan tanpa akhir. Meskipun kesadaran dan pikirannya tetap ada, ia merasa matanya menjadi gelap dan tubuhnya bergerak sendiri di luar keinginannya.
Ada perasaan bahagia saat melayani Anda, namun perasaan itu diikuti oleh ketakutan yang mendalam. Byung-gu memberikan peringatan terakhir sebelum jiwanya benar-benar lenyap. Kekuatan itu terlalu kuat dan mengerikan. Ia sempat ingin membocorkan identitas asli dari kekuatan Jinwoo dengan kalimat, "Ingatlah ini, prajurit Sung Jinwoo sebenarnya adalah..." Namun sayang, jiwanya sudah tertelan kegelapan sebelum rahasia itu terucap. Kembali ke realita, Jinwoo terus memikirkan cerita itu. Siapakah sebenarnya prajurit yang dimaksud Byung-gu? Dan rahasia gelap apa yang disembunyikan oleh sistem di balik kekuatan Shadow Monarch miliknya? Alih-alih menjadi lebih kuat, sekarang Jinwoo mengganti prioritasnya untuk mencari tahu dari mana sumber kekuatannya. Di tengah pembicaraan mereka, Jinho penasaran dengan sifat asli para prajurit bayangan. Ia bertanya, apakah semua shadow itu bergerak sendiri atau pernah ada yang membangkang? Jinho menjawab dengan jujur bahwa ia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya mereka lakukan jika sedang tidak diawasi. Jinho kemudian mengalihkan pembicaraan ke kondisi Jin-ah. Ia khawatir adik Jinwoo itu mengalami trauma berat setelah kejadian mengerikan di sekolah. Namun, Jinwoo menenangkan Jinho dengan mengatakan bahwa Jin-ah baik-baik saja dan hanya butuh istirahat. Terlebih lagi, Jinwoo kini telah mengutus bayangan terkuatnya, Beru, untuk menjaga adiknya selama 24 jam penuh. Teringat akan adiknya, Jinwoo memutuskan untuk mencoba skill terbarunya, Sharing Sense. Skill ini memungkinkan Jinwoo berbagi pandangan dengan shadow-nya secara langsung, mirip dengan cara kerja tim viewer. Saat menyambungkan pandangannya dengan Beru, Jinwoo dibuat terheran-heran. Alih-alih bersiaga dengan tegang, Beru ternyata sedang asik menonton drama Korea, drakor, sambil menjaga Jin-ah yang sedang tertidur pulas. Jinwoo akhirnya menyadari rahasia besar. Alasan kenapa logat bicara Beru belakangan ini menjadi sangat aneh dan puitis, ternyata karena ia terlalu banyak menonton drakor. Jinwoo kemudian mencoba mengalihkan pandangannya ke shadow lain untuk mengecek situasi. Ia melihat ibunya yang sedang tenang berbelanja di pasar, lalu beralih melihat para hunter rank S yang sedang berdiskusi serius. Namun saat pandangannya berpindah ke bayangan yang berada di dekat Cha Hae-in, Jinwoo langsung memutus skillnya seketika. Wajah Jinwoo memerah hebat karena ia tidak sengaja mengintip Cha Hae-in yang sedang mandi. Jinho yang melihat perubahan drastis wajah kakaknya itu langsung bertanya heran, "Aniki, kenapa wajahmu tiba-tiba merah merona?" Jinwoo hanya bisa salah tingkah dan mencari alasan bahwa tidak ada apa-apa. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah dan bergumam harus mengajak Cha Hae-in makan malam sebagai bentuk permintaan maaf yang tidak tertulis karena insiden memalukan tersebut. Pembicaraan kembali serius saat Jinho menyinggung soal gate rank S yang sedang viral di Shinjuku, Jepang. Menurut informasi, gerbang raksasa itu diprediksi akan mengalami dungeon break dalam waktu 3 hari. Jinho bertanya apakah pihak Jepang sudah menghubungi Jinwoo untuk meminta bantuan. Namun, Jinwoo menegaskan bahwa ia memiliki urusan yang jauh lebih mendesak daripada krisis di Jepang. Pekerjaan penting itu adalah memenuhi undangan rahasia dari sistem untuk kembali ke tempat semuanya bermula. Kuil Kartenon, gumamnya dalam hati. Scene beralih ke kediaman Yuri Orlov, hunter rank S spesialis barrier. Yuri memuji langkah Jepang yang sudah mengevakuasi warga di sekitar Shinjuku. Namun ia juga mengejek fakta bahwa Jepang kini hanya memiliki 6 hunter rank S yang tersisa. Menyadari bahwa Jepang sedang dalam kondisi terjepit dan sangat bergantung padanya, Yuri mengeluarkan seringai licik. Ia mematok harga yang luar biasa fantastis untuk jasanya. 3,6 miliar dolar, sekitar 60 triliun rupiah per tahun. Dengan harga itu, kupastikan aku akan menahan gerbang tersebut selama yang kalian mau, ucap Yuri penuh percaya diri. Mendengar angka 3,6 miliar dolar, Reiji Sugimoto tercengang. Namun Yuri Orlov dengan santai berdalih bahwa harga tersebut masih jauh lebih murah dibandingkan menyewa Thomas Andre. Bagi Yuri, menyelamatkan sebuah negara dengan harga segitu adalah penawaran yang sangat murah. Jauh lebih menguntungkan menyewaku daripada ratusan kroco di belakangmu ini, ejek Yuri. Hunter Minoru dan Kanae merasa terhina meski tidak mengerti bahasa Rusia yang diucapkan Yuri. Yuri yang menyadari ketegangan itu langsung menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, ia mengeluarkan skill barrier yang membuat Hunter rank S sekelas Minoru dan Kanae tidak bisa berkutik, seolah terjebak di dalam gelembung. Terkesan dengan demonstrasi tersebut, Reiji mengakui kemampuan Yuri tak perlu diragukan lagi. Namun ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Jepang untuk dana sebesar itu. Di Korea, Jinwoo bersiap pergi memenuhi undangan sistem. Sebelum berangkat, ibunya tiba-tiba berpesan agar Jinwoo tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Jinwoo terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Aku ada janji, aku akan segera kembali. Tujuan Jinwoo hanya satu, Kartenon Shrine, tempat sakral di mana kekuatan sistemnya bermula. Setelah hitungan mundur selesai, lokasi koordinat akhirnya muncul di sistem, dan Jinwoo segera melesat menuju lokasi tersebut.
Sesampainya di lokasi, Jinwoo terkejut karena gate tersebut muncul di sebuah sekolah dan sudah ada selama 3 hari. Ia kesal karena informasi lokasi dari sistem baru keluar sekarang. Petugas di sana memberitahu bahwa tim Hunter Rengsi sudah masuk ke dalam 2 jam yang lalu. Tanpa memedulikan larangan pengawas, Jinwoo memerintahkan pengawas untuk menutup gate ini, jangan ada yang masuk. Ia pun langsung menerobos masuk ke dalam. Di ujung terowongan, ia menemukan para Hunter Rengce sedang kebingungan di depan pintu raksasa yang sangat ia kenali. "Jangan buka pintu itu hanyalah jebakan," ucap Jinwoo dari kegelapan. Para Hunter Rengce terkejut dan bertanya bagaimana Jinwoo bisa tahu. Begitu menyadari bahwa pria di hadapan mereka adalah Hunter Reng S. Sung Jinwoo, nyali mereka menciut. Namun sang ketua Raid tetap bersikeras karena merasa telah membeli gerbang tersebut. Jinwoo tidak mau ambil pusing. "Aku tidak akan memperingatkan lagi. Jika kalian ingin masuk, tanggung sendiri risikonya," ucapnya dingin. Benar saja, saat ketua Raid mencoba melangkah masuk, sistem berbunyi. Sebuah patung penjaga raksasa langsung menghantamkan palu gudamnya. Beruntung, Jinwoo bergerak secepat kilat dan menyeret ketua tersebut ke belakang sebelum ia hancur berkeping-keping. "Di dalam sana masih banyak yang seperti itu. Masih yakin ingin masuk?" tanya Jinwoo dengan wajah datar. Para Hunter itu terdiam ketakutan, sementara Jinwoo melangkah sendirian memasuki ruangan yang pernah menghancurkan hidupnya. "Sekali lagi, aku kembali," bisik Jinwoo. Namun pandangan Jinwoo saat ini sudah berbeda jauh. Ia bisa merasakan bahwa patung-patung di sekelilingnya bukanlah makhluk hidup maupun monster. Mereka hanyalah boneka. Hanya ada satu keberadaan di ruangan luas itu yang memancarkan energi sihir yang luar biasa. Mata Jinwoo tertuju pada sebuah patung yang memegang loh batu berisi aturan. "Kaulah musuh yang sebenarnya," tegas Jinwoo. Sesaat kemudian, patung itu menggerakkan kepalanya. Sebuah suara berat dan kuno menggema di seluruh ruangan. "Akhirnya, kau sampai sejauh ini."